Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi fid dharain amin. Kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ayat ini artinya adalah kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud memperoleh keuntungan yang sedikit. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang telah ditulis oleh tangan mereka sendiri. Dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang sedang dan akan mereka kerjakan. Nah, ayat ini menegaskan bahwasannya kecelakaan besar itu wajar menimpa bagi orang yang telah menulis kitab suci dengan tangannya sendiri dan mengubahnya. Nah, dalam hal ini yang menulis atau mengubah itu orang-orang Yahudi. Karena salah satu penyebab utama dari keengganan orang Yahudi untuk beriman, apalagi ummiyun, itu adalah para pemuka agama mereka yang mengubah kitab Taurat, mengajarkan kepercayaan yang salah dan lain sebagainya. Mereka tidak menjalankan fungsi kecendekiawanannya dan pengetahuan agama mereka untuk mengantar umat menuju jalan yang benar. Jadi pada kata biaidihim, dengan tangannya sendiri, itu mengisyaratkan bahwa perubahan kitab Taurat itu dilakukan oleh para pemuka agama Yahudi dengan sengaja, bersungguh-sungguh, dan tidak menugaskan orang lain melakukannya agar benar-benar sesuai apa yang tertulis dengan keinginan hawa nafsu mereka. Ini karena mereka bermaksud memutarbalikkan fakta dan menyatakan ini bersumber dari Allah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Mereka lakukan itu dengan tujuan mendapat harga, yakni keuntungan yang sedikit dengan perbuatannya itu. Hanya mencari keuntungan yang sedikit. Kemudian kalimat samanang walila, keuntungan yang sedikit artinya adalah kepentingan duniawi. Bisa berupa pangkat, bisa berupa kedudukan, bisa berupa materi, dan lain sebagainya. Semua itu diperoleh, semua itu dinilai sedikit karena betapapun besarnya gemerlap duniawi yang diperoleh, pada hakikatnya sedikit jika dibanding dengan kerugian dan kebinasaan yang akan menimpa mereka. Maka kecelakaan besar bagi mereka akibat apa yang mereka telah tulis dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besar akibat apa yang sedang dan akan mereka perbuat. Kecelakaan akan menimpa mereka dua kali. Pertama, ketika menulis, memutarbalikkan kitab suci. Dan kedua, akibat dosa-dosa yang terus bertumpuk
di atas pundak mereka. Nah, ini karena setiap yang melakukan sesuatu yang baru, baik positif maupun negatif, kemudian diikuti oleh orang lain, maka yang melakukan pertama kali itu akan memperoleh ganjaran atau dosa. Kalau perbuatannya positif memperoleh ganjaran, kalau perbuatan negatif memperoleh dosa. Ditambah dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain karena mengikuti perbuatan itu. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang melakukan sesuatu yang buruk dan menjadi kebiasaan orang banyak, maka dia menanggung dosanya dan dosa-dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Ini harus hati-hati ya. Jadi kalau kita sampai menulis atau menyatakan sesuatu yang salah atau keliru, kita dapat dosa. Kemudian kalau pernyataan yang salah itu diikuti oleh orang lain, kita juga akan menanggung dosa orang itu yang melakukan kesalahan akibat ulah kita. Nah, di sini adalah yang ditonjolkan adalah ulah orang Yahudi yang merubah kitab Taurat, dirubah sesuai keinginannya, memutarbalikkan fakta, akhirnya diikuti oleh banyak orang kalangan Yahudi. Nah, sehingga ini berbahaya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Dampaknya yaitu tadi sampai hari kiamat akan mendapatkan beban dosa. Kemudian ayat ini juga dipahami oleh beberapa ulama sebagai isyarat yang jelas menyangkut apa yang dialami oleh Bani Israel dan kitab suci Taurat setelah pembumi hangusan atau setelah pembumi hangusan Baitul Maqdis. Ketika itu Taurat disimpan di satu tempat dan ikut terbakar akibat pembumi hangusan tadi itu. Dan ketika itu kita tahu tidak dihafal oleh masyarakat di kala itu. Ya. Nabi Musa pun menurut perjanjian lama hanya mewajibkan pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Karena itu walaupun boleh jadi ya usaha menulisnya kembali ketika itu, tetapi karena Taurat tidak tersebar luas, bahkan tidak dihafal, maka tentu saja telah terjadi perubahan. Apalagi ketika itu telah terjadi kedurhakaan dan penyelewengan agama di masyarakat Yahudi. Selanjutnya Baitul Maqdis dihancurkan lagi oleh Titus pada tahun 40 Masehi. Taurat yang telah ditulis kembali orang Yahudi pun bertebaran di seluruh penjuru. Ya. Ini menjadikan Taurat semakin jauh dari keasliannya. Karena itu para peneliti agama menjelaskan bahwa Taurat telah mengalami perubahan. Dan apa yang ada sekarang bukan lagi yang asli. Sementara para pakar berkata bahwa kitab ulangan dari perjanjian lama ditulis oleh seorang Yahudi yang bermukim di Mesir pada masa Raja Usia. Itu salah seorang penguasa Yahudi. Maka dari itu di sini sudah diterangkan bahwasanya Taurat itu mengalami perubahan. Ya, perubahan dan ditulis oleh tangan mereka sendiri, yaitu oleh pemuka agama Yahudi. Maka dari itu bisa dikatakan di dalam kitab Taurat yang sekarang itu banyak penyelewengan, banyak kesalahan karena sudah tidak asli.